Shalom, damai di hati. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi hari ini Sabtu 7 Maret 2026 dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita memanfaatkan kesempatan ini untuk merenungkan firman Tuhan dan mengawalinya marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di sorga, kasih dan anugerah-Mu jadi bagian kehidupan kami. Kami hendak mengisi hari kehidupan ini dengan belajar lagi firman Tuhan, sebab firman-Mu adalah pelita hidup. Karena itu terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh memahami kebenaran firman yang hendak kami baca renungkan saat ini. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, hari ini kita membaca bagian firman dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-16 dan 17, firman demikian. Maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian, menjadi sasaran siutan untuk selamanya. Setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan akan menggeleng-gelengkan kepalanya. Seperti angin timur aku akan menyerahkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Demikian firman berenungkan dengan tema kengerian akibat berpaling dari Tuhan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sifat Tuhan Allah adalah kasih, namun Dia juga adil, kudus, dan membenci dosa. Menolak kasihnya dan memilih hidup di dalam dosa akan mendatangkan penghukuman. Karena penghukuman adalah caranya untuk mendisiplinkan umatnya. Firman saat ini menunjukkan bahwa akibat dosa umat, maka mereka membuat negerinya menjadi kengerian dan sasaran ejekan. Kata ngeri memang diterjemahkan dari kata syiribkah yang berarti siulan, dan mendesis atau siulan sebagai ejekan. Kondisi ini merupakan hukuman yang teralami di seluruh negeri. Tanah yang dulunya subur dan diberkati luar biasa, kini menjadi tanah yang tandus. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, umat Tuhan Allah yang seharusnya menjadi berkat bagi bangsa lain, justru membuat setiap orang yang melihat kehancuran mereka menggeleng-gelengkan kepalanya. Menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda keheranan dengan apa yang terjadi dengan Yehuda. Tidak ada pertolongan lagi bagi mereka, sebab Tuhan Allah membuat mereka tercerai-berai di depan musuhnya, seperti debu ditiup angin timur yang panas dan kering. Metafora, kekalahan, dipermalukan, kehancuran, dan penderitaan. Bahkan Tuhan Allah berfirman, belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Nah, ini adalah gambaran yang sangat menyedihkan. Ketika umatnya berada dalam kesesakan, Tuhan Allah tidak lagi menyatakan kasih dan pertolongannya. Apa yang mereka lihat hanyalah belakang. Tuhan Allah yakni sebagai lambang bahwa Dia telah berpaling dari mereka. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai keluarga Kristen, firman hari ini mengingatkan kita agar jangan menunggu murka Tuhan Allah dinyatakan baru kita sadar dan bertobat dari dosa yang kita perbuat. Ketika Tuhan Allah menegur dan memberi peringatan, jangan mengeraskan hati. Tegurannya adalah tanda kasih agar kita tidak terus berjalan menuju kehancuran. Sebab telah kita lihat melalui perenungan saat ini, hidup yang mengabaikan peringatannya bukan hanya kehilangan berkat, tetapi juga mendatangkan kebinasaan. Oleh karenanya, hal yang paling menakutkan dalam hidup adalah jika terpisah dari Tuhan Allah. Sebagai keluarga Kristen, sangat penting untuk peka terhadap suaranya. Karena itu, bangunlah terus relasi dengan Dia melalui doa,
membaca Alkitab dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menolong memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa di sorga atas firman-Mu yang begitu indah menyapa kehidupan kami saat ini, di mana kami diingatkan lagi untuk selalu hidup di dalam terang kasih Tuhan. Bahwa sesungguhnya ketika kami mengabaikan perintah Tuhan, mengabaikan firman Tuhan dalam kehidupan kami, ada kehancuran, kebinasaan, tantangan, pergumulan terus menjadi bagian kehidupan kami. Tetapi ketika kami hidup dalam Tuhan, sekalipun diperhadapkan dengan tantangan dan pergumulan, kami terus dimampukan dan dikuatkan menghadapi semuanya itu. Bahkan Tuhan tak akan berpaling dari kehidupan kami, tak kalah kami mau hidup selalu dan taat setia. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus terus membimbing kami semua untuk hidup di jalan yang benar. Berkati pribadi, berkati keluarga kami, suami, istri, anak, orang tua, hidup dalam terang Tuhan. Berkati pelayanan yang ada di gereja-Mu ya Tuhan, termasuk gereja Maranatha Selatan. Tuhan Yesus berkati hamba-hamba-Mu, pelayan khusus, diaken, penatua, guru agama, pendeta. Tuhan berkati komisi kerja, komisi BIPRA, badan pekerja, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kau seluruh pegawai, dan di dalamnya juga Engkau memberkati tim multimedia dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Berkati pemerintah kami Bapa, biarlah mereka dijauhkan dengan mara bahaya, dan biarlah mereka dituntun sertai Tuhan dalam melaksanakan panggilan pelayanan mereka dalam kepemerintahan. Bangsa dan negara kami Tuhan jaga, Tuhan lindungi, jauhkan dari bencana, jauhkan dari perang atau apapun yang mudah menimpa bangsa dan negara kami, termasuk daerah kami. Terpuji nama-Mu Bapa, yang sakit dikuatkan, disehatkan, disembuhkan, yang dalam kebimbangan dikuatkan iman, tetapi juga ketika ada dalam sukacita oleh karena berkat-Mu, biarlah mereka bersyukur bersukacita di dalam Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga di saat ini. Semoga ini memberkati saudara-saudara. Jangan lupa selalu ikuti renungan harian keluarga ini dari channel YouTube Gemi Maranatha Selatan. Dan jangan lupa juga like, subscribe, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati.